Halo, selamat sore. Anda mendengarkan kita langsung dari 90,4 Sonar FM Medan dan di www.moveonlineradio.com. Saya Zaki Yusuf hadir untuk Anda di sore hari ini 1 jam ke depan di jam 15 ini sampai nanti di jam 16 waktu Indonesia bagian Barat dalam program obrolan sore kita bersama kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia Medan ya. Kita akan coba berbicara dengan topik yang berbeda karena di setiap segmennya kita selalu punya topik yang berbeda yang nantinya akan mengajak Anda yang mendengarkan kita langsung di 90,4 Sonora FM Medan, sahabat Sonora nanti boleh bertanya atau juga mover di www.moveonlineradio.com. Topiknya untuk sore hari ini adalah manajemen SDM dan pengadaan CASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2023. Kita akan coba nanti bertanya kepada ketiga narasumber saya, tapi saya nggak lupa juga untuk menyapa yang menyaksikan kita lah dari Instagram, live Instagramnya Kaning Polonia. Itu halo selamat sore. Nanti Anda juga boleh bertanya tentunya dengan ketiga narasumber saya. Silakan aja, nanti kita akan coba sampaikan pertanyaan itu ke ketiga narasumber saya. Kita langsung berkenalan aja. Yang pertama saya mau berkenalan dulu dengan Ibu Devina Natalia Tarigan. Selamat sore Ibu Devina. Halo, selamat sore. Baik, Ibu Devina adalah selaku Kasubag Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Benar ya Ibu Devina ya? Benar. Selanjutnya saya mau sapa dulu ada Ibu Petra La Rosa Purba. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bang Zaki. Ibu Petra selaku analis kepegawaian ahli pratama dari kantor imigrasi Polonia tentunya. Iya benar. Dan ada si ibu yang saya selalu jumpa dengan ibu ini. Beliau selalu menyapa kalau saya ke kantornya. Ada Ibu Risma Simanjora. Selamat sore Ibu Risma. Selamat sore, memang kita sering ketemu. Sering ketemu ya Bu Risma ya. Ibu Risma ini sendiri pendengar adalah Kepala Urusan Kepegawaian dari Kantor Imigrasi TPI Kelas 1 Polonia Medan. Benar. Nah, topik kita tadi saya ulangi, manajemen SDM dan pengadaan CASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023. Saya yakin topik ini pasti membuat Anda ingin sekali bertanya ke ketiga narasumber saya. Tapi Anda tahan dulu, karena untuk bertanya nanti di segmen kedua. Saya baru nanti kasih Anda untuk boleh bertanya ataupun mau bertanya langsung nanti dari live Instagramnya di Kaning Polonia juga boleh. Nanti teman-teman akan sampaikan tentunya ke kita. Dan sebelumnya saya ingin dulu berbicara lebih detail dulu dengan Ibu Devina. Ibu Devina, topik kita adalah manajemen SDM dan pengadaan CASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaannya, ASN itu sendiri apa Ibu Devina? Oke, terima kasih Bang Jaki buat pertanyaannya. Tapi terlebih dahulu saya akan menyapa juga ya untuk Dongan Pengayoman dan juga Sobat Mido yang ada di luar sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di kesempatan yang sore ini saya mewakili kantor wilayah merasa sangat bangga, apalagi dipertemukan dengan Bang Jaki yang super cute ya. Kita sering ketemu soalnya ya Kak Jadi suatu kebanggaan bisa berjumpa lagi dengan Bang Jaki. Nah, di sesi ini saya akan menjelaskan apa itu ASN. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ASN itu adalah profesi dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di dalam instansi pemerintah. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN ini adalah terbagi dari dua ataupun terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Dan yang dimaksud dengan PNS itu, saya jelasin aja ya, boleh. Jadi untuk PNS itu adalah setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian secara tetap. Jadi di garis bawah nih, secara tetap dan memiliki NIP, nomor induk pegawai secara nasional. Itulah yang disebut PNS. Mungkin adik-adik yang di luar sana bingung nih, saya nanti mau pilih mana nih, mau jadi PNS kah atau mau jadi P3K? Jadi mengerti dulu ya artinya. Dan kalau dia itu P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat tertentu yang diangkat secara kontrak, yaitu yang diangkat dengan perjanjian kerja dengan masa jangka waktu tertentu dan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan yang akan diminta oleh instansi pemerintah.
Jadi untuk P3K atau familiarnya yang sering kita dengar adalah pegawai kontrak tetapi yang bekerja di instansi pemerintah. Seperti itu Bang Jaki. Oke, lengkap sekali ya Kak Devina ya. Jadi yang mendengarkan kita mungkin atau juga yang menyaksikan kita langsung dari live Instagram Kanin Polonia tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Devina itu pemisahannya dulu ya. PNS itu apa, P3K itu apa, supaya Anda yang mendengarkan itu juga nanti paham. Kira-kira kalau nanti dibuka Anda mau jadi PNS atau P3K. Sebenarnya itu maksudnya ya Kak Devina. Dan selanjutnya saya mau tanya, perannya dalam administrasi pemerintahan ini seperti apa? Baik berbicara masalah PNS maupun berbicara masalah P3K. Oke. Nah, kalau kita bicara dengan ASN itu sudah di dalam dua-duanya Bang Jaki. Mau PNS, mau P3K itu sudah include di dalamnya. Terselimuti lah ya bahasanya itu supaya mudah diingat dengan ASN. Jadi perannya itu sangat besar di dalam pemerintahan, yaitu di mana kita ketahui bersama bahwa fungsi tugas ataupun peran dari ASN itu adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, dan juga yang kedua itu adalah sebagai pelaksana publik dan pererat dan pemersatu bangsa. Ini adalah 3 rangkaian yang menjadi satu, di mana kita sebagai ASN dituntut untuk sebagai pelaksana. Maksudnya seperti apa? Mungkin dengan pengayoman, Sobat Mido, masyarakat di luar kepingin tahu apa sih peran ASN dalam pemerintahan. Oh, itu sebagai pelaksana apa kebijakan dari pejabat pembina kepegawaian kita, dari yang tertinggi, Bapak Presiden. Nah, kita di Kementerian Hukum ya Bang Jaki, Bapak Menteri kita Bapak Yasona Lauli, Bapak Sekjen, unit eselon 1, eselon 2 sampai para Pak UPT itu adalah pejabat pembina kepegawaian yang harus kita ikuti. Jadi apa arahan, aturan, kebijakan dari pimpinan kita harus kita ikuti untuk meningkatkan kita bekerja secara tusi kita untuk meningkatkan organisasi, otomatis garis besarnya adalah pemerintah. Jadi setelah kita melaksanakan apa kebijakan dari pimpinan, kita juga sebagai ASN harus terpatri di dalam diri kita ini sebagai apa nih sekarang. Kita harus mempunyai jiwa sebagai pelayan, yaitu pelayan publik, memberikan pelayanan yang prima. Seperti yang sudah dicetuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, di mana core value ASN berakhlak dan branding ASN itu adalah bangga melayani bangsa, di mana itu berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya jelasin aja. Jadi kalau saya ini Bang Jaki kalau udah buka dikit nggak bisa. Tapi biar nggak ada penasaran ya Bang Jaki di luar sana ya teman-teman kita. Jadi oleh karena itu Bapak Presiden dari fungsinya ASN kepingin kita sebagai ASN ini bukan lagi sebagai tukang menyuruh-nyuruh masyarakat, tapi kita dituntut untuk melayani masyarakat. Dan juga di kementerian kita, Bapak Menteri Hukum dan HAM juga mendukung dari arahan dari Bapak Presiden dan fungsi ASN itu, di mana kita memiliki tata nilai pasti di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu profesionalisme, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Nah, itu kesatuan kita adalah bukti kita mendukung pelayanan publik yang harus diterapkan oleh ASN, terutama ASN Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jika ini outputnya apa sih gitu ya? Pelayanan ini untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatkan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah itu siapa? Yaitu kita, ASN yang di dalamnya. Jika masyarakat sudah puas dan dengan hasil kerja dari pemerintah, maka otomatis kita itu sebagai pererat dan pemersatu bangsa, sehingga masalah ataupun hal-hal apapun yang ingin memecah belah bangsa kita itu tidak akan terjadi, karena kepercayaan masyarakat itu sudah penuh kepada pemerintah. Oleh karena itu 3 kesatuan tadi akan terjadi jika kita menjadi pelaksana, pelayan, dan impact-nya itu dan output-nya keluar kepada masyarakat adalah peningkatan kepercayaan. Seperti itu. Saya bisa jamin Bu Devina ini sangat tertutur sekali ya gitu ya Devina ada ya. Mas Jaki. Dan
Jadi sebenarnya benar-benar bahwasanya ASN itu adalah core value-nya tadi adalah bangga melayani bangsa sebenarnya. Brandingnya seperti itu. Jadi sekarang ini sebenarnya puas tidak puas sebenarnya masyarakat ini kalau berbicara terus-terus tidak puas sebenarnya ya. Tapi sebenarnya sesiap apa sebenarnya Kak Devina ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang ASN atau P3K benar-benar siap harus melayani masyarakat itu sendiri. Oke. Seperti yang kita untuk di Kementerian Hukum dan HAM ya, seperti Pak Menteri juga selalu bilang, dari Pak Menteri sampai berjenjang ke bawah, PPK kita juga khususnya untuk kantor wilayah, Bapak Kakandu, Bapak Imam Suyudi selalu menginstruksikan kepada level dari pejabat tertinggi, para kadin, dan juga pejabat struktural sampai seluruh ASN untuk selalu menerapkan tata nilai pasti ini dalam bekerja. Nah, saya kasih contoh dulu ya Mas Jaki ya. Untuk kita itu pelayanan publik itu akan terbagi dua nih. Pelayanan ke internal dan pelayanan ke eksternal. Contoh saya mungkin Bu Risma juga yang kepegawaian, kita tahu nih, saya bisa bicara salah satu contoh di Subak Kepegawaian kantor wilayah yang membawahi 51 UPT. Kita untuk kantor wilayah di mana pelayanan publik kita, peningkatan pelayanan kepegawaian itu adalah salah satunya, Bu Risma juga mungkin tahu ya, dalam hal pelayanan kenaikan pangkat, pencantuman gelar, dalam hal izin kuliah, sampai dengan pensiun, kenaikan gaji berkala apapun itu pelayanan kepegawaian sekarang tidak lagi istilahnya jemput bola, Bang Jaki. Kalau dulu mungkin ada kita dengar harus ke kantor wilayah, ambil pangkat, harus ke kantor wilayah menghadap, sekarang itu sudah tidak ada lagi. Sekarang modelnya seperti apa? Nah, kita, pemerintah sudah mencetuskan untuk adanya aplikasi ASN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Jadi, pelayanan kepegawaian, baik pangkat seperti yang saya utarakan tadi, itu jika sudah sesuai dengan persyaratan, perteknya keluar dari BKN, SK-nya sudah ditandatangan oleh Bapak Kasandul, semua kita alokasikan kirim ke SAPK, itu ada aplikasi seluruh pegawai punya. Jadi nggak perlu lagi Mas Jaki contoh di Gunung Sutoli harus ke Medan, itu tidak ada lagi. Memangkas birokrasi yang panjang tadi. Itu adalah bentuk pelayanan publik internal di kementerian kita khususnya di kantor wilayah. Jadi untuk kepegawaian, nah untuk eksternal contoh ya. Yang saya bahas ini di kantor wilayah sangat banyak pelayanan kita, tapi saya akan bahas dalam skup kecil di divisi administrasi. Kita itu punya aplikasi Sahabat Kusuma, di mana Sahabat Kusuma itu adalah aplikasi untuk adik-adik mahasiswa, apalagi kita kan lagi menunjang ini Merdeka Belajar, untuk dapat magang di kantor wilayah ataupun 51 dengan kantor wilayah 51 itu untuk bisa magang di unit-unit kerja kantor kita di kantor wilayah. Jadi mereka tinggal mengunggah dokumennya, yaitu aplikasinya tadi. tinggal mengunggah dokumen yaitu surat izin dari kampus. Surat izin dari kampus. Iya benar Mas Jaki, diunggah di dalam aplikasi Sahabat Kusuma dan juga izin penelitian. Jadi adik-adik yang kepingin belajar untuk di kantor ya dalam hal mendukung Merdeka Belajar tadi, jika sudah memenuhi persyaratan kita akan jawab. Setelah dijawab oleh Bapak kantor wilayah, itu banyak di kantor wilayah juga dengan UPT kita salurkan. Setelah dapat izin, silakan mengambil ilmu di tempat kerjanya. Merdeka Belajar tadi. Benar. Dijawabnya cepat nggak sih? Sangat cepat. Tidak. Paling lama 2-3 hari pasti kita jawab. Kita dengar dulu kali ini, kita agak berpindah ke Bu Risma dulu kali ya. Boleh. Ibu Risma apa kabar? Ya, sehat. Pak Petra apa kabar? Aku juga sehat ya. Saya mau nanya Bu Risma, kalau tadi kita udah dengar Kak Devina cukup merincikan sekali strukturalnya, seperti apa kewajiban dari seorang menjadi PNS itu harus bangga melayani masyarakat. Nah, manajemen ASN itu ada nggak sih Bu Risma? Itu pasti ada lah. Kita ASN itu tidak boleh nggak ada manajemennya. Dimanapun kita, kalau kita ada kerjaan itu pasti ada manajemennya. Tata caranya gimana, kan itu, dan tujuannya mau kemana, dan apa output dan inputnya nantinya, atau hasilnya untuk apa, itu pasti, itu dia. Jadi kalau manajemen untuk ASN itu kita bisa lihat dari penyusunannya, penetapannya, terus itu dengan kebutuhan ataupun pengadaan dari
pegawainya. Iya. Kita itu kan selalu harus ada itu Betul. diminta. Seperti yang baru-baru ini ya, kita itu dimintain tiap bulan Iya. itu laporan dari kepegawaiannya, jumlah pegawai ataupun ada yang meninggal, ada yang mutasi, Laporan-laporan itu seperti wajib. itu ya, Bu, Iya. ya. Jadi manajemennya itu memang sudah tertata dan kami juga punya itu seperti aplikasi Simpek itu ya. Simpan. Nah, jadi itu kita di dalam itu semuanya udah banyak itu apanya itu produk-produknya itu lengkap loh. Oke, Mas Bu Risma, Jaki. apakah termasuk laporan harta kekayaan termasuk dalam sebuah manajemen ASN? Itu masuk juga, Oke. nggak bisa dibedain. Gitu ya. Maka kita setiap tahun pasti ada yang namanya laporan harta kekayaan Iya. LHKPN. Dan media paling Dari hobi mulai ya mencari itu iya. ya. Benar. Nanti Mas Jaki punya ini, nggak tahu punya villa nggak tahu. Besok-besok viral aja Bu Risma ya. Viral aja Kekayaannya sudah Ah, segini gitu itu ya. bahaya. Benar-benar. Terus nanti dibilang Kemenkum ada, ASN yang punya villa, bahaya loh Mas. Tapi itu sebuah keterbukaan sih menurut saya Bu Nah, Risma ke memang publik ya. keterbukaan dan kejujuran Betul. dari yang si empunya. Si empunya. Nggak bisa kita nanti kadang-kadang yang maaf ya Hmm. digarang. Itu dia. Betul. Nah, jadi insya Allah semuanya itu kan kita ada laporannya terperinci. Terus itu manajemennya pun sudah tertata. Dan pelayanan dari pegawai itu pun sudah tertata. Seperti yang diterangkan Sampaikan Bu Ibu Devina. Devina tadi. Saya rasa udah semua diterangkan. Udah diborong. Sedikit. Kita udah nggak bisa ngomong. Ya, jadi saya tinggal pamit. Gitu, jadi. Sedikit mungkin dengan Kak Iya. Petra. Kak Petra, walaupun tadi Ibu Risma udah menjelaskan bahwasanya sebenarnya manajemen ASN itu penting, itu sangat penting sekali, mengatur semua seperti apa yang diatur oleh si ASN itu sendiri. Sampai berbicara masalah laporan harta kekayaan sebenarnya. Mbak Petra mau nambahinnya? Bicara mana manajemen ASN itu sendiri. Iya, mungkin singkat aja ya Bang Zaki. Manajemen ASN mungkin bagian dari bidang kepegawaian seperti yang tadi Bu Devina katakan. Ini layanan internal. Jadinya ini pengelolaan pegawai negeri sipil yang harapannya ke depannya bisa menjadi pegawai negeri sipil yang profesional, yang memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari KKN. Jadi harapannya manajemen ASN ke depannya bisa mengelola ASN dengan beda dari era yang dulu. Oke, ada perubahannya maksudnya. Memangkas Birokrasi yang panjang menjadi Benar. lebih singkat. dan juga digitalisasi seperti yang Bu Devina sampaikan. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi dari jauh Harus ketemu Iya. gitu ya. Dengan wilayah Sumatera Utara yang Benar. cukup besar, sangat membantu sekali nggak era digitalisasi dengan diaplikasikannya digitalisasi dalam program kepegawaian, Kak Petra. Iya Bang Zaki. Kalau menurut saya sebagai dari UPT, menurut saya sangat membantu. Jadi sekarang Kanwil sangat memudahkan kita UPT. Mungkin kita yang di Medan tidak terlalu merasakan, tapi UPT yang jauh pasti sangat terbantu karena mungkin untuk mengantar berkas bisa hitungan Ya, hari betul, dari betul. Sipolga hitungan hari. Oke. Ini cukup dengan mengirimkan melalui aplikasi sudah sampai, dan kita bisa keterbukaan informasi tadi seperti yang Bang Zaki sampaikan. Kita bisa ngecek sendiri nih. Udah sejauh apa proses surat menyurat itu? Benar, iya. Dan Baik. kalaupun kurang, sudah terbuka. Ada notisnya juga. Benar. Apa nih yang kurang? Kita break dulu ya, Pak Petra, Bu Oke. Risma, Kak Devina, kita break Ya, dulu. Bang Jaki. Dan kita break dulu, Anda menyaksikan kita langsung dari live Instagramnya Kani Polonia. Jangan lupa nanti kalau Anda mau bertanya boleh. Anda nanti boleh sampaikan aja pertanyaan Anda itu langsung di live Instagramnya Kani Polonia saat ini Anda saksikan. Atau nanti bisa ke 0878 58 38 9016. Sekali lagi di 0878 58 38 9016. Karena obrolan sore bersama kantor imigrasi kelas 1 TPI Polonia Medan akan kembali sesaat lagi.